Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi metabolisme, di mana materi metabolisme salah satunya adalah katabolisme yang meliputi respirasi, di mana respirasi itu meliputi respirasi aerob maupun respirasi anaerob. Sebelum kita bahas lebih lanjut bahwa metabolisme ini masih di KD32 menjelaskan tentang proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup yang memiliki tujuan pembelajarannya adalah menguraikan pengertian dari proses metabolisme, menjabarkan proses katabolisme karbohidrat pada respirasi sel. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan keterkaitan katabolisme karbohidrat dengan katabolisme lemak dan protein. Yang keempat, menjelaskan hasil respirasi seluler secara aerob, dan juga bisa nanti kita akan bandingkan proses hasil respirasi aerob maupun dengan anaerob. Jangan lupa bahwa di proses respirasi di sini kita yang akan kita fokuskan di sini bahwa respirasi ini adalah respirasi yang terdapat di dalam sebuah sel, sehingga nanti prosesnya itu hanya ada pada sebuah sel. Gitu. Masih ingat sebuah sel di kelas 11 ya? Nah, katabolisme itu sebenarnya apa pengertiannya? Katabolisme ini merupakan proses metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya atau yang menjadi molekul yang lebih kecil begitu, sambil melepaskan energi yang pada umumnya berupa ATP, yang ini merupakan energi secara langsung. Kemudian ada lagi energi yang tidak langsung, yaitu NADH dan FADH2. Contoh dari katabolisme adalah respirasi yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu respirasi aerob maupun juga respirasi anaerob. Di sini ada langsung perbedaan dengan sangat jelas bahwa respirasi aerob ini memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah siklus Krebs, yang ketiga adalah sistem transfer elektron. Meskipun di antara glikolisis dan siklus Krebs di sini juga ada satu lagi proses namanya dekarboksilasi oksidatif. Nah, ini kadang-kadang tidak dimasukkan di dalam tahapan itu. Kemudian berikutnya respirasi anaerob. Respirasi anaerob memiliki 2 tahap yang sangat simpel begitu. Yang pertama adalah glikolisis, kemudian yang kedua adalah pembentukan produk. Produk ini tergantung dari respirasinya. Kalau respirasi alkohol berarti produknya alkohol. Kalau respirasinya asam laktat berarti nanti produknya asam laktat. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini adalah sebuah anatomi tentang mitokondria. Kita tahu bahwa di dalam sebuah sel, the power of house-nya sebuah sel itu adalah mitokondria. Di proses pembentukan produknya itu ada di mitokondria. Nah, di bagian mitokondria strukturnya seperti ini. Ya, ini ada punya 2 membran luar dan membran dalam. Membran dalamnya yang ada lekuannya ini yang kita sebut dengan lekuan-lekuan ini namanya krista. Kemudian di antara lekuan-lekuan ini, ada ruang yang kita sebut dengan matrik. Di sini inilah nanti akan terjadi proses-proses respirasi sel. Yang tadi ada beberapa tahap tadi. Mari kita lihat lebih lanjut. Ini 3 tahapan respirasi aerob ya, yang kamu bisa lihat juga di sini. Ini adalah gambaran mitokondrianya. Sementara di luar mitokondria ini yang kita sebut dengan sitoplasma atau sitosul. Di sini kenapa ini juga penting? Karena di sini inilah nanti di sitosul atau sitoplasma ini proses respirasi secara aerob itu berlangsung pertama kali. Maaf, respirasi aerob maupun respirasi anaerob semuanya melalui proses glikolisis ya, sehingga terjadi di sitosul ini. Bahan utama di proses respirasi aerob adalah glukosa. Glukosa itu berarti karbohidrat yang paling kecil adalah glukosa. Mengalami proses glikolisis dan nanti akan menghasilkan asam pirufat. Dari proses glikolisis ini akan menghasilkan asam pirufat.
Berikutnya, setelah terbentuk asam piruvat, ini nanti akan terjadi peristiwa lagi namanya dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif itu nanti proses pengubahan asam piruvat ini akan diubah menjadi asetil koenzim A, di mana nanti asetil ko A itu terus bisa masuk nanti di sini di siklus Krebs. Nah, di siklus Krebs. Kemudian dari hasil di sini nanti ada banyak sekali bahan-bahan ini nanti yang akan masuk pada sistem transport elektron. Ya, kaitannya dengan tahapan tempatnya tadi pertama bahwa tahapan di glikolisis itu ada di sitosol ini. Di sini pun juga sudah menghasilkan ATP. Terus nanti tahap berikutnya dia akan masuk pada bagian mitokondria, tapi tidak di bagian yang membrannya, tapi berada di ruang yang kita sebut dengan matriknya tadi. Jadi dekarboksilasi oksidatif di matrik, kemudian berikutnya nanti ada tahap yang berikutnya namanya siklus Krebs, ini juga di matrik mitokondria. Kemudian setelah itu baru nanti tahap yang terakhir namanya sistem transport elektron, ini yang nanti akan masuk di krista mitokondria. Nah, semuanya nanti akan menghasilkan ATP, dan nanti ada juga energi-energi yang lain seperti di sini ada NADH, ada FADH2 dan sebagainya. Kita lanjutkan. Tahapan respirasi dengan hasilnya biar ini lebih jelas ya. Tahapan pertama, ini gambarannya. Glukosa diubah menjadi 2 piruvat. Artinya di sini 1 molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam piruvat dengan proses glikolisis. Di sini dihasilkan 2 ATP, yang ke kiri ini 2 ATP, kemudian di sana ke kanan ini ada dihasilkan 2 NADH. Ya, berikutnya, setelah terbentuk asam piruvat, nanti dekarboksilasi oksidatif akan menghasilkan 2 asetil CoA. Jadi 2 piruvat akan diubah menjadi 2 asetil CoA. Di sini pun akan menghasilkan 2 NADH, tapi tidak menghasilkan ATP. Jadi energi yang dihasilkan adalah berupa energi yang tidak langsung, 2 ATP. Dan sekaligus di sini juga terjadi pelepasan CO2, karbon dioksida. Setelah terbentuk asetil CoA itu adalah semacam akses untuk bisa masuk pada siklus Krebs. Baru dia bisa masuk siklus ini, siklus Krebs. Di sini akan ada banyak sekali rangkaian di mana terjadi proses pengubahan yang bahan-bahan organik itu sampai pada akhirnya juga akan menghasilkan banyak sekali energi. Energinya bisa berupa energi ATP, juga bisa juga dalam bentuk ini. Ada NADH, ada FADH2. Bahkan kita juga bisa lihat di sini bahwa pada proses siklus Krebs akan menghasilkan 6 NADH dan 2 FADH2, sekaligus juga akan menghasilkan 2 ATP. Ya, itu di siklus Krebs. Kemudian setelah masuk di sini, ya, ini juga akan menghasilkan banyak sekali elektron, baru masuk di sistem elektron ini, sistem transport elektron. Energi tak langsung tadi yang berupa NADH dan berupa FADH, itu semuanya bisa diubah dalam bentuk ATP. Yang semula tadi berupa energi tak langsung, bisa diubah menjadi energi langsung. 2 FADH akan diubah menjadi 4 ATP. Artinya di sini bahwa harusnya gini sebenarnya, 2 NADH ini akan diubah menjadi 6 NADH, 6 ATP. Cuman masalahnya karena di sini ada 2 ATP yang digunakan secara langsung pada proses glikolisis sehingga akan dihasilkan 4 ATP. Nah, di sini di dekarboksilasi oksidatif 2 NADH lewat sistem transport elektron akan dihasilkan 6 ATP. 6 NADH akan dihasilkan 18 ATP. Sementara 2 FADH2 akan dihasilkan 2 ATP. Dengan demikian kita bisa memberi kesimpulan bahwa 1 NADH itu nanti akan berubah menjadi 3 ATP. Sementara 1 FADH2 akan diubah menjadi 2 ATP. Itu harus hati-hati. Sehingga kalau misalnya nanti suatu ketika ada soal-soal, misalnya di sini ada 5 NADH akan jadi berapa ATP begitu misalnya. Kita lihat juga di prosesnya, apakah di glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, atau di siklus Krebs. Sehingga nanti kita bisa akan menentukan jumlah ATP yang kira-kira akan dihasilkan. Sehingga dengan demikian, 1 molekul glukosa dengan menggunakan proses respirasi aerob ini akan dihasilkan 36 ATP. Finalnya akan dihasilkan 36 ATP.
gitu. Ya, nanti akan silahkan dilihat lagi pada suplemennya karena ini sangat-sangat singkat ya, supaya ini memudahkan kamu memahaminya. Berikutnya, ini yang respirasi secara anaerob. Kalau tadi kita lihat respirasi yang aerob, sekarang yang respirasi anaerob. Proses respirasi anaerob, kadang dalam bahasa orang awam kita menyebutnya fermentasi. Fermentasi dalam hal ini bisa fermentasi asam laktat atau juga bisa fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat itu jika nanti produk akhirnya adalah asam laktat, begitu. Sementara fermentasi alkohol itu nanti produk akhirnya adalah berupa etanol. Kita lihat sekarang pada respirasi anaerob di sini glukosa itu selalu melakukan proses glikolisis untuk membentuk 2 asam pirufat. 1 molekul glukosa diubah menjadi 2 asam pirufat. Nah, di sini akan dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Berikutnya, dari sini asam pirufat itu nanti bisa langsung berubah menjadi asam laktat, ya, karena fermentasi asam laktat. Bisa juga nanti diubah menjadi etanol. Tapi sebelum menjadi etanol, dia akan berubah dulu menjadi asetaldehid dengan melepaskan C, sehingga nanti di sini etanolnya itu kalau kamu lihat di etanol itu kan ada hasilnya adalah C2H5, sehingga di sini ada 2 karbon karena di sini ada pelepasan C. Sementara di sini pada asam laktat tidak terjadi pelepasan karbon, maka di sini karbonnya juga ada 3 gitu. Kita lanjutkan lagi setelah tahapan respirasi anaerob itu hanya menghasilkan 2 ATP. Kalau yang respirasi aerob tadi menghasilkan 36 ATP. Kita lanjutkan yang terakhir di sini adalah tentang katabolisme. Katabolisme itu nanti setiap katabolisme itu bahannya bisa bermacam-macam. Kalau tadi yang kita bahas adalah karbohidrat, katabolisme karbohidrat berupa glukosa tadi. Sementara ada juga katabolisme protein dan lemak. Sekarang kita lihat bagaimana perbandingannya, prosesnya. Ini karbohidratnya, nanti akan dipecah menjadi gula. Gula nanti akan dipecah menjadi glukosa ini dengan peristiwa, ya, dengan peristiwa ini, terus akan melakukan proses glikolisis, sehingga akan terbentuk pirufat. Kemudian di pirufat nanti akan terbentuk proses berikutnya adalah asetil-CoA dengan dekarboksilasi oksidatif masuk di siklus Krebs. Kemudian masuk fosforilasi oksidatif atau juga bisa dikatakan masuk pada sistem transport elektron terus menghasilkan energi. Sementara kita lihat bagaimana kalau protein. Protein itu harus dipecah dulu menjadi yang terkecil namanya asam amino. Asam amino yang dipecah ini nanti bisa langsung masuk ke pirufat, menjadi pirufat setelah dia dipecah dengan NH3 dengan amonium. Tapi kalau nanti dia dipecah dengan urea, nanti dia bisa berubah menjadi ada patongannya menjadi asetil-CoA, terus dia bisa masuk siklus Krebs. Ada juga yang nanti lebih kecil lagi, terus akhirnya bisa langsung masuk di siklus Krebs. Kemudian dari siklus Krebs dia akan menghasilkan elektron-elektron terus masuk di sistem transport elektron. Itu kalau protein. Jadi protein dipecah menjadi asam amino dan sebagainya itu. Sementara bagaimana kalau lemak? Lemak itu dipecah bisa dalam bentuk gliserol atau bisa dalam bentuk asam lemak karena pecahannya ini. Kalau dalam bentuk gliserol, dia nanti bisa masuk di proses glikolisis, langsung masuk pada tahapan gliseraldehid 3 fosfat ini. Kemudian dari situ langsung rangkaian berubah menjadi pirufat, asetil-CoA, siklus Krebs dan sebagainya. Bagaimana kalau asam lemak? Asam lemak yang ada di sini itu nanti akan masuk di asetil-CoA, ya. Kemudian dari asetil-CoA bisa masuk siklus Krebs, kemudian sistem transport elektron dan sebagainya. Bahan-bahan organik seperti protein, karbohidrat dan lemak ini semuanya akan bisa menghasilkan energi. Maka tidak heran bahwa bahan organik itu merupakan bahan untuk menghasilkan energi. Demikian anak-anakku proses dari katabolisme yang singkat ini. Saya harapkan nanti bisa sangat-sangat dipahami dengan baca suplemen. Tugas dan materi silakan buka di link yang sudah ditulis di e-school ya. Selamat pagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.